wabarakatuh. Halo rekan-rekan guru hebat semuanya, khususnya rekan-rekan guru penggerak. Jadi di video kali ini saya Bahdra Asmara Putra Pamungkas, CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Sekarjalan 02 Kabupaten Pati, akan melaksanakan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Arin Wahyuni, guru kelas 5 di SD Negeri Sekarjalan 02 Kecamatan Margoyoso. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama. Assalamualaikum Bu Arin. Waalaikumsalam Pak Amu. Bagaimana kabar Bu Arin hari ini? Alhamdulillah baik Pak Amu. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin mengadakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Arin di kelas. Dan sebelum itu saya akan melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Arin. Terus di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk Bu Arin yang akan saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Bu Arin berdasarkan rancangan pembelajaran dari Bu Arin? Baiklah Pak Amu, untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat magnet dalam manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sifat-sifat magnet melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran kali ini. Oh, berarti ini materinya tentang magnet ya Bu ya? Iya. Terus bagaimana untuk area pengembangan yang ingin Bu Arin capai atau yang ingin Bu Arin lakukan? Untuk area pengembangan nanti saya ambil dua ya Pak. Yang pertama ada area pengetahuan, kemudian yang kedua keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu nanti peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan tentang sifat-sifat magnet. Kemudian yang kedua, untuk pengembangan keterampilannya, siswa dapat mengembangkan keterampilan menganalisis sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk area pengembangan yang nanti Bu Arin gunakan yaitu menggunakan dua area pengembangan, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Terus berarti yang pertama pengembangan pengetahuan, berarti siswa nanti dapat menyebutkan sifat-sifat magnet. Terus nanti yang kedua pengembangan keterampilannya tadi berarti siswa dapat mempunyai keterampilan mengembangkan menganalisis sifat magnet seperti itu ya Bu. Terus kemudian ini Bu, saya ingin mendengar sedikit rencana yang ingin Bu Arin terapkan nanti dalam pembelajaran di kelas. Strategi apa dan model pembelajaran apa maupun metode pembelajaran apa yang ingin Bu Arin gunakan nanti waktu di kelas? Baik, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, juga penugasan. Jadi yang Ibu terapkan nanti dalam kelas adalah menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan PSE pembelajaran sosial emosional, terus menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning, dan nanti juga metodenya diskusi kelompok gitu. Nah, bagaimana dengan medianya Bu? Media pembelajaran yang akan Ibu Arin gunakan nanti apa? Untuk media pembelajarannya mungkin saya akan menggunakan PPT tentang magnet, gambar, video YouTube tentang magnet, magnet batang, magnet U, magnet jarum, magnet silinder, dan lain-lain nantinya Pak. Oke. Nah, nanti kira-kira ini Bu, kapan Bu Arin akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Kalau untuk pelaksanaannya saya kebetulan untuk jadwal IPAS itu hari Rabu. Hari Rabu. Jam
pertama. Jam pertama. Oke, berarti jadi nanti Bu Arin akan melakukan pembelajaran pada hari Rabu ya Bu. Iya. Jam yang pertama. Iya. Mata pelajaran IPAS. Nanti saya akan datang ke kelas Bu Arin di kelas 5. Saya akan melakukan supervisi di kelas Bu Arin. Di situ nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu Arin. Nah, nanti setelah Bu Arin melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran tadi di kelas, nanti kita selanjutnya akan melanjutkan percakapan yang terakhir Bu, yaitu namanya percakapan pasca observasi. Nanti saya sendiri juga akan didampingi oleh ibu pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bu Arin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mungkin mendapatkan gambaran bagaimana nanti ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas, kemudian apa saja yang perlu saya persiapkan, kemudian cara mengkondisikan peserta didik juga nanti supaya lebih matang seperti itu, Pak. Oh, baik Bu Arin, terima kasih atas waktunya Bu Arin dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi ini. Sampai bertemu kegiatan supervisi di kelas hari Rabu ya Bu. Ya. Dan demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di supervisi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat penggerak semuanya. Bertemu lagi dengan saya Batra Asmara Putra Pamungkas. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan observasi pada rekan sejawat yang sebelumnya saya sudah melakukan kegiatan observasi. Bagaimana Bu Arin, sudah siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Kalau begitu kita langsung saja Bu Arin. Bu Arin bisa melakukan pembelajaran di dalam, nanti saya akan mengamati di belakang. Oke. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Haikal, berdoa dipimpin oleh Haikal. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Haikal kembali. Nah, untuk memupuk rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dimulai saya hitung dari angka 1. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Nah, tuh. Sekarang untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Coba, pernahkah kalian bermain dengan magnet? Pasti pernah ya. Apa saja yang bisa dilakukan magnet? Apa saja? 1. Menarik benda-benda tertentu. Yang kedua, memiliki 2 kutub. Yang ketiga, bisa untuk menunjukkan arah. Nah, itu magnet bisa untuk seperti itu. Sekarang yang kedua, benda apa saja yang menggunakan magnet? Tutup kulkas. Terus apa lagi?
lilin, kompas itu ya. Itu magnet bisa digunakan untuk itu. Nah, sekarang apa itu magnet? Benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda yang ada di sekitarnya seperti besi dan baja. Itu apa namanya yang disebut dengan magnet. Sekarang sifat dari magnet. Apa itu sifat dari magnet? Magnet itu memiliki kemampuan bisa membuat benda lain tersebut menempel. Pernah nggak kamu bermain magnet dengan misalkan menggunakan ini ada mur, terus ada peniti? Itu biasanya nek kamu dekatkan dengan magnet dia akan menempel. Namun tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Plastik, Plastik, kayu, kardus. kardus, Tuh. Hanya benda-benda yang mengandung logam seperti besi dan baja. Itu benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet. Benda yang dapat ditarik oleh magnet itu tadi ada baterai, ada baut, ada tang dan kunci. Benda yang tidak dapat ditarik itu ada buku, plastik, pensil, dan benang. Apakah kalian tahu kenapa tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet? Karena hanya benda yang mengandung logam atau besi saja yang dapat ditarik oleh magnet. Misalnya itu tadi ada baterai, ada baut, ada tang dan kunci. Nah, magnet ini memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Kutub utara disimbolkan dengan huruf apa? N. Kutub selatan disimbolkan dengan huruf S. Itu kutub magnet. Sekarang coba kalian kerjakan di LKPD ini. Coba kalian kerjakan kelompok. Tuliskan macam-macam dari bentuk magnet mau bentuk magnet tadi loh ada bentuk terus apa lagi tuliskan macam-macam dari bentuk magnet.
saja dalam kehidupan sehari-hari di rumah, misalkan kamu punya meski TV punya, terus kipas angin punya, itu semua ada magnet. Nah, untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Mendapat ilmu. Ya banyak. Terus apalagi apa Pak? Menambah pengetahuan. Itu pembelajaran hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa, kita tutup pembelajaran hari ini. Mari Haikal untuk berdoa dipimpin dulu. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arin, bagaimana kabarnya Bu Arin hari ini? Baik Ibu, untuk di kegiatan pasca observasi ini saya ingin menyampaikan tujuan pasca observasi ini adalah saya ingin mengajak Bu Arin untuk berdiskusi hal terkhusus pada kegiatan yang sudah Bu Arin lakukan kemarin, yaitu pembelajaran di kelas 5 ya. Terus sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat dan nanti akan saya tanyakan langsung pada Bu Arin. Untuk yang pertama ini Bu Arin, bagaimana perasaan Bu Arin kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu? Alhamdulillah sedikit puas Pak Anu ya, tapi masih ada beberapa hal yang menurut saya belum sempurna. Berarti ada hal yang menurut Bu Arin belum sempurna gitu. Iya. Lalu bagaimana perasaan Bu Arin pada waktu melaksanakan pembelajaran kemarin dengan adanya supervisor di ruang kelas tersebut? Ya agak sedikit tegang Pak ya. Makanya awal sedikit agak ribet omongannya. Mungkin karena ada seseorang yang mengamati. Tapi alhamdulillah setelah sambil berjalan sudah bisa berjalan dengan lancar. Kira-kira Bu Arin bisa ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang kemarin Ibu telah laksanakan di kelas? Untuk pelaksanaan pembelajaran kemarin, alhamdulillah sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Jadi dari proses pembelajaran kemarin, saya sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan jelas, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, dan alhamdulillah kemarin untuk pembelajaran berdiferensiasinya saya menggunakan diferensiasi konten yang anak-anak memilih sendiri materinya itu magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Menggunakan pembelajaran berdiferensiasi proses juga. Jadi kemarin pengelompokannya itu sudah sesuai dengan minat anak dan gaya belajar anak. Kemudian untuk proses pembelajarannya, untuk yang model pembelajarannya yaitu menggunakan model PBL, juga sudah terlaksana sesuai dengan sintaksnya, dan peserta didik juga sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menyenangkan dan berpihak pada murid. Iya, oke, luar biasa sekali Bu Arin. Apabila kita rating Bu Arin, kira-kira dari angka 1 sampai 10 seberapa tingkat keberhasilan metode Bu Arin untuk menarik minat belajar kemarin? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya ya Pak, itu antara 7 sampai 8. Karena dalam kegiatan tersebut anak bisa sambil bermain. Kalau awalnya
Kalau awalnya rating saya itu masih di angka 5 karena peringkatnya sudah di angka 7 dan sampai 8, sehingga murid itu bisa belajar dengan perasaan yang menyenangkan tanpa beban. Oke. Berarti gini deh Bu Arin ya, kalau di catatan saya ini yang sudah saya amati kemarin pada waktu observasi di pembelajaran di kelas Bu Arin, ini memang sudah sesuai dengan apa yang Bu Arin paparkan pada waktu di observasi kemarin ini terkait tentang model pembelajaran PBL yang Bu Arin gunakan, juga sintaksnya juga sudah kelihatan mulai dari orientasi masalah, pengorganisasian peserta didik, anak sudah Bu Arin fasilitasi untuk berdiskusi, untuk membimbing anak dalam melakukan diskusi tadi, penyelidikan, lalu anak sudah disuruh untuk mempresentasikan hasilnya di kelas dan juga melakukan asesmen atau evaluasi. Terus di sini Bu Arin, saya akan menyampaikan beberapa catatan tambahan yang kemarin pada waktu observasi kelas Bu Arin. Untuk yang pertama, catatan tambahan dari saya itu yang pertama adalah kemarin itu masih ada murid Bu Arin yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat dan kurang percaya diri pada saat presentasi. Terus yang kedua, kemarin Bu Arin itu perlu adanya ice breaking untuk supaya mengembalikan fokus anak dan juga anak nanti merasa tidak bosan. Terus nanti yang kedua, Bu Arin juga perlu adanya bimbingan khusus pada anak yang kemampuannya kurang. Terus untuk yang terakhir ini yang saya lihat kemarin ini Bu Arin belum mengadakan kesepakatan kelas. Jadi pada waktu pembelajaran mulai itu nanti Bu Arin melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu dengan murid-murid. Baik, untuk selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan yaitu masalah ini, hambatan yang Ibu alami sendiri. Dari proses pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu alami? Untuk hambatannya kemarin mungkin pada persiapan ya Pak. Kebetulan saya untuk persiapan itu mungkin saya mengambil pada saat waktu sudah masuk dan sudah mulai pembelajaran. Sehingga persiapannya, pemasangan proyektornya memakan waktu sendiri, sehingga proses pembelajarannya itu agak terburu-buru dan pencapaiannya akhirnya ya mungkin kurang maksimal. Seperti itu. Berarti menurut Bu Arin berarti hambatannya itu salah satunya tadi ya, terlalu terburu-buru ya, karena pemasangan proyektor itu tadi memakan waktu, akhirnya pencapaian Bu Arin kurang maksimal. Berarti. Terus kira-kira ada hambatan lain Bu pada waktu misalkan untuk waktu yang terbuang karena penyiapan itu, ada hambatan yang lain mungkin dari siswanya gitu. Kalau untuk siswa saya lihat mungkin mereka masih takut untuk berpendapat, atau siswa masih kurang aktif dalam pembelajaran, apalagi posisinya ada guru lain yang mengamati mereka. Mungkin mereka juga takut Pak, sehingga hanya beberapa anak saja yang berani untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi keaktifan siswa kurang menyeluruh ya. Kemarin memang saya amati begitu. Kalau menurut Bu Arin, solusi apa dari Bu Arin untuk mengatasi hambatan? Kalau solusi untuk anak yang kurang aktif dalam menyampaikan pendapat, saya akan memberikan kesempatan kepada anak-anak atau dengan cara mungkin langsung saya tunjuk anaknya untuk menyampaikan pendapat. Saya akan memberi timbal balik, jangan takut untuk berpendapat. Pendapat kalian tidak ada yang salah. Ya biar anak-anak belajar untuk menyampaikan pendapat. Dan kalau untuk masalah waktu, mungkin saya akan mempersiapkan terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai, sehingga persiapannya sudah dari awal, sudah saya cek kelengkapannya apa saja. Setelah Bu Arin tadi menemukan solusi dari permasalahan tersebut, seperti tadi Bu Arin nanti akan memberikan kesempatan anak, kalau mungkin anak yang tidak berani menyampaikan pendapat nanti Bu Arin langsung tunjuk, langsung memilih. Terus yang satunya yaitu masalah waktu tadi Bu Arin akan mempersiapkannya di awal. Terus setelah Bu Arin menemukan solusi masalah tersebut, kapan ini Bu Arin akan melaksanakan solusi itu untuk memperbaiki hambatan yang Bu Arin lakukan?
Rencananya pada pertemuan berikutnya sudah bisa saya terapkan dari hasil evaluasi pada pertemuan kali ini. Luar biasa sekali Bu Arin. Memang ketika saya amati ada kesesuaian antara hasil pembicaraan kita di praobservasi, observasi, dan juga sampai saat ini pada kegiatan pasca observasi. Oke, untuk pembahasan kita kali ini yang dapat Bu Arin simpulkan apa? Alhamdulillah dengan pembicaraan dan sharing bersama Pak Amung ini saya menjadi tercerahkan. Saya bisa mengajar dengan proses pembelajaran yang lebih baik sesuai dengan area pengembangan yang saya harapkan sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Saya bisa memodifikasi metode ataupun strategi pembelajaran yang lebih menarik sesuai kebutuhan belajar murid dengan model PBL dan bisa mendapatkan ilmu baru terkait pengkondisian suasana kelas sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan bakat, minat, dan gaya belajar murid. Saya sekarang bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Wah, luar biasa nih Bu Arin pembicaraan kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak pada Bu Arin karena kesediaan waktunya Bu Arin untuk melaksanakan kegiatan dari observasi, kemudian melakukan observasi dan juga pasca observasi kali ini. Terima kasih Bu Arin. Iya Pak, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih. Terus untuk selanjutnya saya juga terima kasih untuk Bu Siti Rukana selaku pengajar praktek saya sudah bersedia mendampingi saya dalam melaksanakan kegiatan pasca observasi. Demikianlah kegiatan pasca observasi ini untuk mengakhiri kegiatan aksi nyata saya dalam modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik. Sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.